Ya, masih di Michael Chandra luar biasa. Kalau tadi kita sudah ngobrol dengan beberapa sahabat saya, yaitu animal communicator, lalu ahli face reading. Sekarang juga sudah kedatangan sahabat saya yang luar biasa, yaitu juru bahasa isyarat Frans Susanto. Karena melayani warga disabilitas sejak tahun 2002, Frans Susanto belajar bahasa isyarat di komunitas penyandang tunarungu. Saat itu, pria kelahiran Jakarta tahun 1979 ini mempelajari American Sign Language. Lalu tahun 2013, ia belajar bahasa isyarat Indonesia atau BISINDO. Sejak itulah, pelayanannya sebagai juru bahasa isyarat berkembang hingga ke acara seminar, diskusi, dan pelatihan kerja, baik nasional maupun internasional, seperti di Korea Selatan dan Filipina. Sampai sekarang, Frans tetap menjadi penerjemah bahasa isyarat di sejumlah kegiatan, baik secara daring maupun luring. Ia pun aktif memberikan edukasi agar masyarakat dan pelayanan umum semakin inklusif dan aksesibel bagi warga tuli. Namun kesibukannya itu ternyata tak menyurutkan pelayanannya pada penyandang tunarungu yang sudah dijalaninya selama 20 tahun. Nah, sahabat di rumah, kita udah akan ngobrol sama juru bahasa isyarat, yaitu Mas Frans. Mas Frans ini sudah menekuni profesi ini hampir 20 tahun. Nah, pertanyaannya nih, kenapa tertarik menekuni profesi sebagai juru bahasa isyarat? Wow, ini pertanyaan luar biasa, Mike. Thank you. Ya. Saya 20 tahun Ya. melayani komunitas tuli, membantu menjadi juru bahasa isyarat. Apa sebab? Karena saya melihat banyak sekali teman-teman tuli yang membutuhkan pelayanan akses untuk berkomunikasi. Supaya komunitas tuli itu bisa sambung dan bisa berkomunikasi dengan komunitas teman-teman dengar. Begitu. Apa sih yang dipikirkan teman-teman tuli itu bisa saya sampaikan ke orang-orang dengar dan juga sebaliknya. Nah, termasuk juga dengan cara saya menjelaskan pakai bahasa isyarat seperti ini, Mas Michael. Nah, bahkan penting sekali karena teman-teman tuli itu butuh komunikasi visual, itu penting sekali. Nah, sekarang saya juga mau mengajak Michael untuk berkenalan nih dengan sahabat saya, teman tuli juga hadir di sini. Wow, Oke, boleh. ayo kita kenalan ya. Yuk. Oke. Nah, Mike Ya. dan sahabat di rumah, Ya. tugas saya sebagai juru bahasa isyarat itu untuk membantu menyambungkan komunikasi untuk orang dengar dan teman tuli. Nah, sekarang sudah ada nih sahabat saya namanya Pak Asing. Nah, mungkin Michael mau ada yang mau disampaikan? Boleh dong. Kan apa yang udah diajarkan tadi ya. Sudah belajar tadi. Halo, perkenalkan. Nama saya Mike. Nama isyarat saya. Wow. Nah, nama kamu siapa? Halo Mike. Senang kenalan dengan kamu Mike. Oke. Nama saya adalah A-S-I-N-G, Asing. Isyarat panggilan saya seperti ini. Oke. Wah, Oke. seru banget ya. Wih. Dedekan saya mempraktekkan tadi apa yang diajarkan. Oke. Nah, mungkin Pak Asing ada yang mau ditanyakan ke Michael. Oh, saya bertanya, saya boleh bertanya ya ke Michael. Kerja sebagai presenter TV itu sulit gak sih? Wah, susah. Susah. Susahnya banyak sih. Susahnya banyak. Wah, Oke. tapi sebenarnya karena ke Pak Asing ya, pengen tahu aja sebenarnya ada kendala apa ketika komunikasi sama orang dengar gitu atau teman dengar gitu. Aduh ya. Apalagi selama COVID di pandemi ini sudah 2 tahun lebih
semua orang harus pakai masker. Waduh, orang dengar pakai masker. Saya teman-teman tuli nggak ngerti karena semua orang mulutnya tertutup. Karena teman-teman tuli itu harus melihat orangnya supaya visualnya terlihat. Nah, ketika semua orang tertutup mulutnya dengan masker, nah saya sulit. Nah, makanya orang-orang juga harus belajar bahasa isyarat atau pakai aplikasi. Nah, dia boleh pakai seperti di rumah sakit. Nah, orang-orang petugas rumah sakit suruh buka masker nggak boleh. Mereka harus jadi pakai tulis atau pakai handphone. Banyak yang belum bisa atau ya boleh pakai tulis, belum bisa bahasa isyarat boleh pakai bahasa tertulis boleh. Nah, sekarang tadi udah nanya sama Pak Asing, sekarang mau nanya lagi, ngobrol lagi sama Mas Frans ya, sahabat di rumah ya. Nih sekarang bahasa isyarat kan juga pasti ada perubahan lah mengikuti perkembangan zaman kan ya. Iya. Oke. Nah, sekarang ini kira-kira perkembangan zaman misalnya katakanlah flexing. Gitu gimana sih bahasa isyaratnya? Oke, ya memang bahasa isyarat itu mengikuti perkembangan zaman, betul ya. Contoh seperti dulu tidak ada bahasa isyarat untuk COVID, tidak ada. Tidak ada, sekarang sudah ada corona. Lalu sekarang juga masyarakat ada yang suka untuk pamer-pamer. Ya, flexing itu ya tadi ya. Namanya flexing. Oh, gitu ya caranya ya, tetapi mengisyaratkannya. memang untuk bahasa-bahasa asing banyak teman-teman tuli yang kurang paham dalam bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi. Maka juru bahasa isyarat harus sederhanakan bahasa flexing dengan isyarat yang lebih gampang. Pamer. Oh, begitu pamer. Oke. Nah, gimana kalau hari ini kita tantang Mas Frans ya untuk mengubah ya bahasa Jaksel ya menjadi bahasa isyarat supaya mudah dipahami oleh teman tuli. Siap? Siap. Oke. Oke, kita putarkan videonya. Oke, ternyata pamer tuh gak cuma flexing atau humble brag, ada juga bragging. Wow. Berikutnya. Gak boleh pulang malam sama orang tua itu strict parents. Kalau gak boleh pulang malam dari kantor itu hustle culture. Wah. Saya jadi belajar banyak tapi saya nggak bisa nginget, nggak tahu. Hebat sekali ya. Itu sering banget ya kayak gitu ya. Betul. Langsung gitu. Jadi orang kadang-kadang kan bicara kan nggak direncanakan gitu. Betul. Tapi harus semua di translate menjadi bahasa isyarat ya. Betul. Jadi kita harus betul-betul sederhanakan bahasa, konsentrasi dan cepat untuk mencari kode isyarat yang lebih mendekati. Iya. Nah, kan tadi udah ini kan. Udah menjawab tantangan dari saya. Mau nggak mau tantang saya balik? Ayo, mau tantang? Oke. Saya nantang diri. Mencari diri sendiri. Nah, gimana? Saya punya ide nih. Tantangan buat saya mungkin kan tadi udah latihan banyak ya sama Mas Frans ya. Mas Frans yang gantiin posisi saya ganti posisi Mas Frans. Oh, boleh. Jadi saya ngomong, nanti yang berisyarat Mas Michael. Ya boleh. Saya mau praktekin aja apa yang diajarin. Siap ya. Ya semoga Pak Asing bisa ngerti ya. Oke. Baik. Oke. Nah, kalau gitu saya akan coba Michael ya. Oke ya. Baik, saya akan ngomong. Ya. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke, ulang. Oke ya. Siap. Kita. Oke. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi. Aman? Ngerti? Paham? Jangan kemana-mana ya. Biasa kita menyebutnya makhluk astral gitu ya, hantu, dedemit atau bahasa umumnya itu jin gitu kan.